Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisika 2 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Akan menjelaskan tentang interferensi cahaya, difraksi, dan perambatan cahaya. Oke, langsung saja. Oke, untuk yang pertama yaitu gelombang cahaya. Untuk pengertian gelombang cahaya yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, spektrum optik atau spektrum tampak, di mana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Nah, gelombang cahaya sendiri itu tidak ada batasan yang ekstrak mengenai spektrum optik tersebut, tetapi mata normal manusia dapat menerima gelombang tersebut dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 Nm yang kita sebut dengan cahaya tampak. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Cahaya mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus ini contohnya yaitu ketika kita memegang senter dan kemudian berbalik ke arah depan. Yang terjadi adalah bahwa cahaya merambat lurus ke arah yang kita inginkan. Jadi cahaya dapat sifat yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Untuk yang sifat kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Salah satu medianya yaitu cermin. Cermin dapat memantulkan cahaya dengan baik. Contohnya ketika kita bermain di siang hari dengan membawa cermin, maka ketika kita mengarahkan cermin ke arah sinar matahari datang dan kemudian kita mencoba mengarahkannya ke segala arah, sehingga yang terjadi adalah ada cahaya yang dipantulkan dari sinar matahari. Sifat yang ketiga yaitu bisa menembus benda bening. Ini contohnya pengaplikasian dari rumah kaca. Kaca bening, sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena ubin terbuat dari kaca bening. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Itu contohnya air yang terkena sinar. Air yang terkena sinar, ketika sinar mengenai air, ukuran dari cahaya akan menjadi lebih besar. Itu yang namanya dibiaskan. Atau untuk posisinya itu tidak lurus dari arah datangnya sinar tersebut. Itu yang dinamakan dengan pembelokan cahaya. Oke, yang pertama yaitu interferensi cahaya. Apa itu interferensi cahaya? Interferensi cahaya secara sederhananya yaitu merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konstan dan amplitudo yang hampir sama. Jadi interferensi cahaya merupakan gabungan dari dua gelombang cahaya atau lebih. Intinya yaitu perpaduan atau gabungan. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bagaimana jika dikatakan bersifat membangun? Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Dikatakan bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Itu tadi yang bersifat merusak. Ada prinsip yang menerangkan bahwa setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sebelumnya. Itu prinsip yang dikemukakan oleh prinsip yang dinamakan prinsip Huygens.
Oke, selanjutnya yaitu interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda itu terdiri dari dua celah. Nah, terdiri dari dua celah. Nah, untuk reaksinya itu terdapat dua reaksi, yaitu gelap dan terang. Nah, untuk reaksi terangnya yaitu dirumuskan dengan D Y per L sama dengan M kali lambda, di mana D adalah jarak antar celah dengan satuan meter, M adalah orde yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya, lambda itu merupakan panjang gelombang, Y sendiri merupakan jarak pita orde M ke titik terang pusat M. Nah, 1 adalah jarak celah ke layar, atau L itu adalah jarak celah ke layar. Nah, untuk yang reaksi gelap itu hampir sama untuk mencarinya. Bedanya ada pengurangan di sini, yaitu D Y per L sama dengan M kurangi setengah kali lambda. Untuk perhitungannya ini agak rumit, teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu interferensi celah banyak, ya, atau yang dinamakan dengan kisi. Garis terang gelap yang terbentuk makin sempit jika dua celah diganti dengan kisi yang mengandung jumlah celah. Makin banyak jumlah celah, maka makin sempit garis gelap terang yang terbentuk kisi. Menggunakan kisi, maka cahaya membentuk beda panjang gelombang sedikit saja dapat dipisahkan. Ini secara mudahnya interferensi itu yaitu ketika ada cahaya itu menembus celah, itu celahnya bisa berupa celah ganda tadi atau dua celah, dan berupa celah banyak atau kisi. Itu akan menghasilkan hasil pancaran sinar yang berbeda-beda, tergantung dari mana arah cahaya itu mengenai titik celah tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu difraksi cahaya. Apa yang dimaksud dengan difraksi cahaya? Nah, difraksi cahaya merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi. Difraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya karena adanya halangan. Nah, semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Jadi memiliki perlawanan, semakin kecil halangannya, maka penyebarannya akan semakin besar. Hal tersebut bisa diterangkan oleh prinsip Huygens. Pada saat melewati celah kecil, maka gelombang akan menimbulkan wavelet atau gelombang baru yang jumlahnya tak terhingga, sehingga gelombang tidak mengalir lurus saja, tetapi menyebar. Cara terjadinya difraksi adalah lebar celah seorde dengan panjang gelombang. Yang bisa dilihat pada gambar itu adalah garis cahaya. Ada gelombang cahaya yang menembus celah, maka hasilnya akan dipecah-pecah atau menghasilkan beberapa pantulan cahaya atau beberapa penyebaran cahaya.
Semakin kecil celahnya, penyebarannya akan semakin besar. Nah, itu bisa dirumuskan dengan A sin theta sama dengan N kali lambda. Dengan A itu adalah lebar celah yang ditembus tadi. Lambda adalah panjang gelombang dan N adalah orde. Nah, difraksi sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Oke, selanjutnya yaitu perambatan cahaya. Oke, apa yang dimaksud dengan perambatan cahaya itu? Yang pertama itu bisa dibedakan menjadi cahaya itu dapat merambat lurus. Oke, cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantaranya disebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari. Sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Selain matahari tersebut, ada fenomena lagi, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Seperti sifat-sifat yang saya jelaskan di sebelumnya, cahaya itu dapat merambat lurus. Contohnya yaitu ketika kita menggunakan senter tadi, yang selanjutnya itu dapat dipantulkan atau yang dinamakan dengan refleksi. Apabila seberkas cahaya mengenai dinding penghalang, cahaya itu akan dipantulkan. Pemantulan cahaya membantu proses penglihatan. Cahaya yang mengenai suatu benda akan dipantulkan. Jika sinar pantul tersebut mengenai mata, benda dapat terlihat. Oke, bisa dilihat gambar tersebut adalah proses dari pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu pemantulan teratur. Nah, pemantulan teratur terjadi apabila bidang yang dikenai pantulan tersebut atau semacam dinding atau sebagainya itu memiliki bidang yang rata. Nah, rata, tidak kasar. Ya, misalnya kayu, tembok, dan tanah. Oh, mohon maaf. Misalnya yaitu cermin. Itu pokok yang mempunyai bidang yang rata dan mengkilap. Contohnya itu tadi seperti cermin. Itu dapat memantulkan secara teratur. Yang kedua yaitu pemantulan baur atau diffuse. Pemantulan baur atau diffuse terjadi apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang pantul yang kasar atau tidak rata. Nah, jika mengenai bidang yang tidak rata, maka hasil pantulannya itu akan menjadi tidak rata juga atau tidak beraturan. Tergantung dari bidang yang dikenai pantulan tersebut. Nah, untuk hukum pemantulan sendiri yaitu berkas cahaya yang dipantulkan teratur oleh dinding penghalang akan memenuhi hukum pemantulan cahaya. Nah, yang pertama, hukum pemantulan yang pertama yaitu sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ini bisa terjadi jika pemantulannya
itu teratur, atau bidang yang dikenai pantulan tersebut itu merupakan bidang yang rata, yang licin dan sebagainya. Pokoknya bidang yang dikenainya itu rata sehingga dapat menghasilkan sudut pantul yang sama dengan sudut yang datang. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.